Assalamualaikum, hai, masih ketemu dengan channel ini, masih tentang hukum Faraday. Untuk kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal hukum Faraday yang hubungannya dengan pH, berarti yang hubungannya dengan asam dan basa. Oke, sebelum saya mulai pembahasan soalnya, kita lihatkan dulu teorinya, sudah saya ringkaskan di sebelah ini, bahwa nanti pH, ya, yang paling bawah, diingat-ingat bahwa pH yang terbentuk di katoda itu selalu pH basah. Karena di katoda nanti cirinya ada OH-. Berarti ketika basah, kita tidak bisa langsung mencari pH. Kita harus mengawalinya dengan mencari pOH. pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH-. Ketemu pOH, nanti pH-nya tinggal 14 dikurangi dengan pOH. Itu berarti pH yang terbentuk di katoda. Ingat ya, berarti kalau di katoda itu akan terbentuk pH yang bersifat basa. Sedangkan kalau di anoda itu akan terbentuk pH yang bersifat asam karena di situ ada H+. Berarti nanti kalau asam langsung ketemu pH-nya. Berarti pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Oke, paham ya? Ini teori untuk mengerjakan pH di dalam rumus atau soal Faraday. Oke, lanjut. Yuk, kita eksekusi soal demi soal. Yang pertama, oke, saya paskan dulu. Oke, cus, siap. Kelihatan ya? Soal yang pertama yang di sebelah kiri. 2 liter larutan NaNO3 dielektrolisis selama beberapa saat. Berarti di sini ada volume 2 liter. Kemudian, jika muatan listrik yang digunakan sebanyak 0,2 Faraday dan volume larutan dianggap tetap, berapakah pH yang terjadi di anoda? Berarti pertanyaannya pH yang terjadi di anoda. Anoda berarti pH yang dimaksud adalah asam. Ciri asam berarti ada apa? H+. Oke, tanpa direaksikan berarti pakai rumus F itu sama dengan mol dikali dengan valensi. Dimasukkan, F-nya tadi berapa? F-nya ada 0,2. Mol dari H+, kita mau cari valensi H+. Karena asam H+, berarti muatan hanya ada berapa? 1. Berarti dari sini ketemulah mol H+ sebesar 0,2 mol. Itu baru molnya. Padahal pertanyaannya adalah apa? pH. Ketika sifat pH-nya asam, berarti rumus pH langsung dimasukkan. Min log konsentrasi H+. Di mana konsentrasi itu adalah membagi mol dengan volumenya. Dimasukkan, yuk cus, molnya ada berapa? 0,2 dibagi volumenya berapa? 2. Jadi sama dengan min log 0,2 dibagi 2. 0,2 dibagi 2 itu kan 0,1. Atau kalau kita tulis per pangkatan, berarti 0,1 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Berarti min log dari 10 pangkat min 1, berarti nilai pH-nya adalah sama dengan 1. Oke, semudah itu kan? Lanjut, yang kedua. Misalkan ada soal seperti ini. Pada elektrolisis larutan NaCl dielektrolisis dengan elektroda PT. Jika muatan listrik sebesar 965 kolom yang dialirkan, maka berapakah pH yang dihasilkan di katoda? Berarti pertanyaannya pH di katoda jika volumenya adalah 1 liter. Oke, tadi sudah saya jelaskan kalau pH di anoda itu berarti asam, kalau pH di katoda itu berarti bersifat basa. Ciri basa ada OH-. Ini ya. Oke, masukkan ke rumus F
sama dengan mol dikali valensi. F, di sini bukan F, tapi kolom. Kolom itu adalah simbolnya Q. Berarti rumusnya F itu sama dengan Q per 96500. Berarti Q-nya ada 965 dibagi 96500 sama dengan mol OH- yang kita cari dikali valensi dari OH-, nilainya mutlak, berarti min 1. Kita tulis valensinya berapa? 1. Oke, berarti di sini setelah kita hitung, ketemulah mol OH- itu sama dengan 965 dibagi 96500. Berarti ada berapa? 10 pangkat min 2 dalam satuan mol. Karena di sini basa ini OH-, kita belum bisa mencari pH langsung. Berarti dari OH- itu kita ubah dulu ke POH. Yang namanya POH itu rumusnya adalah min log konsentrasi OH-. Sama kayak tadi bahwa konsentrasi itu adalah mol dibagi volume. Kemudian dimasukkan min log, molnya ada berapa? 10 pangkat min 2. Volumenya tadi berapa liter? 1. Berarti POH-nya ada min log 10 pangkat min 2. Berapa besarnya min log 10 pangkat min 2? Itu nilainya 2. Berapa besarnya pH? Rumus pH adalah 14 dikurangi POH. Berarti besarnya pH itu 14 dikurangi 2. Berarti besarannya jawaban pH adalah 12. Oke, gampang sekali bukan? Bukan. Oke, lanjut soal selanjutnya. Misalkan tak tumpuk di sini aja. Sudah saya tulis soalnya. Saya bacakan dulu. Pada elektrolisis suatu garam LSO4, berarti yang dielektrolisis adalah LSO4, dengan menggunakan elektroda PT, di katoda itu terbentuk 0,295 gram endapan logam L. Berarti ada massa dari L. Kemudian, larutan hasil elektrolisis tersebut dapat dinetralkan dengan 50 mili KOH 0,2 molar. KOH itu kan senyawa yang bersifat basah. Pertanyaannya, massa atom relatif logam L tersebut. Berarti yang dicari adalah AR dari L. Oke, paham? Yuk, sekarang di sini diketahui di katoda ada massa L-nya 0,295. Kemudian di sini sebenarnya kata kuncinya ada di tengah ini. Larutan hasil elektrolisis dapat dinetralkan dengan KOH. Oke, berarti sebelum kita kerjakan, kita kasih teorinya dulu. Yang namanya reaksi penetralan itu berarti antara asam dengan basa. Asam dinetralkan dengan basa atau basa dinetralkan dengan asam. Ya, berarti kata kunci penetralan itu berarti mol H+ itu akan sama dengan mol OH-. Oke, berarti kata kunci dari penetralan mol H+ sama dengan mol OH-. Oke, paham ya? Terus coba. Tadi larutan hasil elektrolisis itu dinetralkan dengan KOH. KOH itu kan basa. Berarti artinya basa itu menetralkan larutan hasil elektrolisis yang bersifat apa? Asam. Berarti poin dari larutan hasil elektrolisis di sini adalah larutan yang bersifat apa? Asam. Oke, berarti yang diketahui L, yang ditanyakan tadi adalah untuk H+-nya. Kebalik ya, yang diketahui H+, yang ditanyakan adalah apa? L. Berarti rumusnya pakai perbandingan. FL itu sama dengan F dari H+. Yang namanya F itu adalah mol dikali valensi. Ini juga sama, mol dikali valensi. Berapakah molnya L? Mol L itu kan gram dibagi AR. Lah, AR-nya dicari, berarti gramnya ada 0,295 dibagi AR-nya.
dikali valensi L. L itu berasal dari senyawa LSO4. LSO4 kalau terionisasi akan menjadi L2 plus SO4 2-. Berarti di sini valensinya L ketemu 2. Sama dengan mol H+. Mana mol H+? Di sini kembali ke teorinya bahwa ketika dia netral berarti molnya H+ akan sama dengan mol dari OH-. Oke, tak batasin gini biar nggak bingung ya. Berarti molnya H+ sama dengan mol OH-. Di sini OH-nya kan berasal dari senyawa basa KOH. Ada volume dan ada molaritas. Berarti molnya OH- dicari dari rumus M kali V. Molaritasnya ada 0,2, volumenya dijadikan liter, berarti 50 mili dijadikan liter itu sama dengan 0,05. Oke, berarti 0,05 dikali 0,2. Berarti ada berapa ini ya? Ini 10. Berarti ketemunya adalah 10 pangkat min 2 mol. Itu adalah molnya siapa? OH-. Ketika penetralan, kata kuncinya mol H+ harus sama dengan mol OH-. Berarti otomatis mol H+-nya adalah 10 pangkat min 2. Masukkan. Dikali valensi H+, sudah jelas bahwa H bermuatan berapa? 1. Oke, berarti nanti bisa kita hitung besarnya AR. Yuk, 0,295 itu kan sama aja 295 kali 10 pangkat min 3. Ini ada 10 pangkat min 2. Kalau ini hilang, ini masih 10 min 1. Berarti 29,5 dikali 2. Berarti nanti AR-nya sebesar 59. Oke, paham ya? Sudah jelas ya? Semoga bermanfaat. Sukses buat kalian semuanya. Oke, terima kasih atas dukungannya, supportnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.